Warga di kawasan Lapau Munggu, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat mendesak pemerintah membuat bendungan dan menormalisasikan sungai. Mereka khawatir kondisi sungai yang dangkal dan saluran air yang beralih akan menyebabkan banjir terus berulang. Wilayah Lapau Munggu, Kecamatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat menjadi salah satu kawasan terdampak terjangan banjir bandang. Memasuki hari kedua pasca banjir, warga disibukkan dengan kegiatan bersih-bersih rumah dari material sisa banjir bandang. Sejumlah petugas turun ke lokasi membantu percepatan pembersihan. Petugas Dinas Kesehatan juga turun untuk melakukan pengecekan kesehatan warga. Sementara warga mendesak pemerintah menormalisasi sungai dan membuat bendungan di hulu sungai. Mereka menilai kondisi sungai yang dangkal makin memperburuk keadaan. Sudah langganan, Bu. Iya, Harapannya sebagai warga di sini apa, Bu? itu beton lagi jalan-jalan batang airnya beton. Itu udah beton mah itu ya. Proses dam di depan ya? Iya, Bukannya semuanya kemarin- lah sampai ke sini. Ya. Wali Kota Padang Fadli Amran meninjau langsung beberapa kawasan terdampak banjir, salah satunya di kawasan Lapau Munggu, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Hingga saat ini Pemkot Padang menyebutkan masih mendata keempat kecamatan yang terdampak. Wali Kota akan merelokasi warga yang tinggal di kawasan dengan dampak terparah. Pemkot Padang memiliki lahan di daerah Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, dan daerah Sungkai, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh Padang. Berapa kakak sih Pak yang terdampak akibat banjir kemarin di seluruh Padang ini? Kalau khususnya di sini 60 kakak. Dan untuk Kota Padang? Oh, untuk Kota Padang, datanya untuk Kota Padang berapa kakak? Dia ada 15 titik. Ya, mungkin kakaknya ini yang masih di fix kan, karena bagaimanapun kan seperti kemarin ketika datang ke sini warga menyampaikan 60 kakak. Namun hari ini menjadi 70 kakak. Ini yang mungkin perlu saya sampaikan, khususnya di daerah Nanggalo di Kubu Utama. Jadi kita bisa lihat, kemarin pun juga terdampak. Itu dari awal memang adalah daerah yang kita target untuk kita relokasi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kota Padang, kita memiliki, kita memiliki tanah di Sungkai, di Balai Gadang. Lebih lengkap soal penanganan banjir bandang di Padang, Sumatera Barat, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Rio Johannes. Rio, untuk saat ini Anda bisa gambarkan seperti apa kondisi terdampak dan berapa besar dampak kerusakan akibat banjir bandang? Ya, Juno dan juga saudara memasuki hari kedua pasca terjangan banjir besar yang melanda Kota Padang. Itu beberapa titik kawasan sudah kembali normal karena hanya berupa genangan. Sementara di titik terparah itu di daerah Air Pacah, di daerah Jalan DPR, Tunggul Hitam, dan juga di daerah Lapau Munggu. Itu masih ada warga masih melakukan aktivitas bersih-bersih karena material lumpur yang masuk ke rumah warga itu cukup tebal hingga ketinggian 50 cm sehingga butuh bantuan dari petugas untuk melakukan percepatan pembersihan. Dan memang pada hari ini terlihat di lapangan itu petugas gabungan ada TNI, Polri, dan juga dari DLH Kota Padang itu sudah turun ke Lapau Munggu untuk membantu warga dalam proses pembersihan. Sementara untuk dampak sejauh ini dari data BPBD Kota Padang itu banjir terjadi di 4 kecamatan. Dan mana untuk saat ini memang untuk data final itu masih dalam tahap finalisasi berapa dampak kerusakan, berapa rumah yang rusak berat, rusak ringan, itu sampai saat ini masih dalam proses finalisasi. Demikian, Juno. Ya, untuk saat ini kita mengetahui bahwa ada warga terdampak, lalu seperti apa kondisi mereka dan apakah setelah mendapatkan bantuan? Ya, Juno dan juga saudara, untuk di kondisi masyarakat di daerah terdampak untuk Kota Padang ini sejauh ini tidak ada yang mengungsi lagi. Memang mereka ada beberapa orang yang rumahnya memang sudah tidak bisa ditempati dalam kategori rusak berat, itu untuk sementara waktu tinggal di rumah sanak familinya, bukan di titik pengungsian. Dan untuk bantuan sejauh ini dari pantauan saya beberapa daerah sudah tersalurkan bantuan, mulai dari bantuan perlengkapan untuk bersih-bersih, juga bantuan logistik. Di Lapau Munggu sendiri titik bantuannya tidak jauh dari lokasi yang terdampak. Itu sudah sejak kemarin sore itu bantuan logistik sudah di-drop ke sana sehingga kebutuhan masyarakat untuk logistik sudah mencukupi. Demikian, Juno. Ya, informasinya Pemkot Padang akan melakukan evaluasi dan juga merelokasi warga. Untuk saat ini seperti apa rencana terkait dengan relokasi warga? Ya, Juno dan juga saudara, untuk rencana relokasi memang Pemkot Padang menyatakan siap untuk melakukan relokasi, mengingat mereka punya 2 lahan
yang sudah disiapkan sejak pasca terjadinya banjir bandang pada November 2025 lalu. Ini masih ada cukup luas lahan yang bisa ditempati untuk warga-warga yang terdampak pada banjir pada Senin kemarin. Itu dari daerah Balai Gadang di Kecamatan Kota Tangah dan juga di Kecamatan Pahu. Dan untuk itu memang pemerintah masih melakukan finalisasi data untuk mendata berapa jumlah total rumah yang rusak berat dan berapa yang rusak ringan. Nah, nantinya untuk warga yang terdampak rumahnya rusak berat itu akan dicoba untuk dikomunikasikan dengan korban terdampak itu untuk bisa atau mau direlokasi. Jika memang bisa dan mau untuk direlokasi, Pemko Padang sudah menyiapkan lahannya dan lahannya sudah siap untuk ditempati. Demikian, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jones Kompas TV, Rio Johannes dari Padang, Sumatera Barat. Ya, Saudara, kebakaran hutan dan